Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi untuk melanjutkan project kecil kita ini, ya. Nah, untuk saat ini, ya, saya ingin menambahkan atap, ya. Jadi untuk menambahkan atap. Nah, untuk pembuatan atap ini saya rubah tampaknya dulu dari tampak samping, ya. Kemudian saya rubah 2D wireframe, ya. Jadi untuk atap, ya, kita ada namanya overstack, ya. Jadi overstacknya ini saya ambil 1 meter, ya, 1 meter. Oke, layernya saya aktifkan dulu ke layer atap, ya, ke layer atap. Jadi kalau belum ada bisa ditambahkan lagi untuk atap. Ya udah ada 3D nya, ya, langsung aja untuk warna. Oke, jadi saya sengaja pilih warna-warna cerah supaya karena backgroundnya sudah gelap, ya. Saya klik 2 kali. Oke, kemudian saya ambil line, seribu, ya, 1 meter, ya. Kemudian yang belakang juga 1000. Nah, untuk cara yang saya ambil ini adalah cara membuat atap dengan objek solid, ya. Jadi Anda bisa juga menggunakan non solid, ya, jadi surface bisa. Jadi pelajari prinsipnya. Sekarang saya hanya membutuhkan tampilan luar, ya, untuk gambar detail, ya. Oh, beda, ya. Jadi untuk gambar detail beda lagi, ya. Jadi Anda bisa gunakan, ya. Jadi jika Anda ingin gambar detail, oke, saya copy aja. Soalnya bisa jadi endpointnya beda, ya. Ini tadi yang saya buatkan. Nah, ini saya coba cek, ya. Nah, ini seperti ini. Oke, langsung 3D aja di sini. Saya gunakan ortho dari sini, ya, 1000. Ya, kemudian ini dari sini, ya, tampak samping, ya. Oke, jadi kalau kita pembuatannya sesuai dengan bentuk objeknya, ya, memang makan waktu, ya. Kemudian ujung-ujungnya juga tertutup, kan. Jadi pikiran kita itu disimpelkan saja, ya, nggak perlu ribet. Misalnya contoh, ya, untuk genteng, ya, untuk genteng bagaimana membuat ukuran genteng. Kalau memang kita butuh detail seperti itu gentengnya, boleh kita gambar. Nah, pertanyaannya saya, apakah semakin banyak objek komputernya kita satu, ya, terbebani, ya. Kemudian memang gambarnya lebih bagus, ya. Tapi dari segi visual, ya, dari segi visual ada penggantinya, ya, bisa dengan menggunakan material. Jadi orang kan ngelihat, oh ini memang sudah gambar, gitu, ya. Jadi sudah gambar. Jadi
di ibaratnya orang dimaklumi. Nah beda kalau dengan foto ya, ya kan. Nah memang untuk penggambaran seril mungkin, kita seril mungkin ya, tapi bedakan nanti dari gambar kerja dari gambar untuk publish ke pemasaran ya. Jadi untuk di pemasaran kita butuh memang untuk seril mungkin ya, mendekati ya, istilahnya mendekati ya. Jadi ada fasilitas di AutoCAD itu sudah diadopsi dengan menggunakan mental ray. Nah ada juga pihak ketiga lagi yang pihak kedua atau pihak ketiga ya istilahnya, yang mensupport ya, ada namanya V-Ray. Nah V-Ray ini untuk AutoCAD sampai sekarang belum, cuman kalau untuk 3D Max itu sudah ada. Nah saya sendiri belum ya, menurut informasi sih ada ya untuk AutoCAD ya, cuman saya sendiri belum pernah explore. Saya masih menggunakan mental ray ya, dan hasil yang pengen lebih dari yang biasanya di AutoCAD, nah saya lanjutkan ke 3D Max atau di SketchUp. Jadi bagi Anda yang pengen hasilnya lebih bagus lagi, lebih real lagi, nah gambar yang di 3D AutoCAD ini silahkan, nanti ada paket lanjutan untuk V-Ray dan SketchUp ya. Jadi Anda hanya V-Ray rendernya, jadi V-Ray render boleh kita ambil paket V-Ray render yang dari SketchUp. Kalau memang SketchUpnya sudah bisa ya, Anda bisa menggunakan objek yang dari AutoCAD ini kita impor ke SketchUp, kemudian kita hanya nambahkan V-Ray-nya saja. Kemudian atau bisa juga di 3D Max, kalau misalnya 3D Max-nya juga sudah bisa. Nah atau bisa juga kita lanjut, udah saya pengen juga 3D gambar lanjutan di 3D Max, oke silakan ya, silakan. Jadi bukan mau promosi ya, bukan mau promosi. Nah di dunia industri arsitektur ya, kemudian konstruksi, nah ini memang senjatanya kita bagi lulusan teknik ya, terutama teknik apalagi sipil atau arsitek, itu sudah memang wajib ya hukumnya Anda menguasai AutoCAD, 3D Max ya, kemudian SketchUp ya. Dan ya sebagai info kemarin kita sudah menjalin kerjasama dengan Isaac UB ya. Maaf ya, ini agak sedikit ceramah ya. Nah masalah ini informasi juga ya bagi Anda yang ingin melanjutkan, atau bukan ingin melanjutkan ya, magang ya, tepatnya magang. Nah magang dan dapat gaji di sana. Nah tujuannya sih apa ya, misalnya saya punya skill AutoCAD drawing, nanti kita akan informasikan lowongan-lowongan yang dari luar negeri untuk magang ya. Nah ini terbuka Isaac UB ini kita kerjasama juga, ada 126 negara yang kita bisa pilih ya. Jadi Solid Education dipercaya ya untuk jadi kerjasama dengan Isaac UB ya, bagi siswa-siswanya yang berminat ya untuk magang ya, itu kita bisa kirim ya, tapi ya dengan syarat ketentuan berlanjut ya. Jadi apa keuntungannya? Nah sampean misalnya di situ ada 6 bulan magang di Jepang ya, jadi
Misalnya contoh salah satu negara di Jepang. Nah, itu sistemnya gimana? Jadi ada yang 6 bulan. Jadi untuk masa pandemi ini kita menerapkan ada namanya semi remote. Ya, semi remote itu 6 bulan online dan 6 bulan offline. Ya. Terus gimana biayanya? Nah, ini biayanya ada admin ya, mungkin ya sekitar 2,5 ya sampai 4 juta ya, tergantung dari paket programnya. Jadi ada program yang 2 bulan ya itu, atau 4 bulan ya. Ya nanti detailnya bisa saya infokan ya. Jadi yang produknya itu ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan ya online ya, ada yang offline sampai 12 bulan, 6 bulan ya. Semi remote itu yang sekarang semi remote itu paling banyak ya, 6 sampai 12 bulan ya, 6 sampai 12 bulan ya. Tapi jangan khawatir, di sana ya tentunya pasti Anda dapat gaji dan ditanggung oleh perusahaan atau outside yang membimbing. Jadi ibaratnya 2 juta sampai 4 juta ini hanya mengeluarkan untuk keperluan ya, kalau misalnya Anda bisa atau apa ya, sanalah perjalanan ke sana atau dan sebagainya ya, adminnya saja. Tapi ya jelas pasti kembali uangnya. Jadi ada salary yang diberikan untuk orang-orang magang ya, seperti itu ya infonya. Oke, jangan panjang lebar ya, jadi sekilas info saja ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Untuk line-nya atau polyline ya, saya sambil yang polyline ya, polyline langsung saya gunakan sudut polar ya. Jadi saya pakai polar, sudutnya saya ambil 35 ya. Jadi untuk sudut kemiringan atap boleh 35 atau 30 ya. Nah, ini sudah ada tracknya ya. Kemudian yang ke sini juga boleh ya, kebalikannya berarti 145 ya, 155 atau di mirror boleh. Jadi yang jelas pasti ini saya harus buat garis bantu lagi. Tuh Pak, gini garisnya kok double ya, bisa nanti dihapus saja. Oke, daripada dindingnya mengganggu ya. Nah, ini bisa dinding 3D saya matikan ya, dinding dinding ya, dinding langsung ini ya. Oke. Kolom ya, kolom juga kolom ya. Saya tinggal mirror MI ini midpoint ya, saya trim. Nah, kayak kita cek lagi. Nah, biasanya kenapa enggak mau di trim? Nah, why. Oke, saya pakai polyline langsung di sini. Nah, oke, saya coba lagi nih ya.
saya hapusnya, ini saya buat line, jadi pengganggu yang tadi itu ya, jadi 3D nya itu yang bikin kita gambar kadang tidak presisi. Endpointnya auto itu seperti itu ya, kita bikin. Nah, trim. Nah. Wow, kenapa nih? Ini kadang beda tipis. Oke, kelihatan tidak ada masalah ya ini. Saya langsung 3D. Ini tidak perpotongan, kelihatan tidak perpotongan sama sekali. Oke, saya ulang aja ya. Ini garisnya juga sudah tidak bermasalah, lurus ya. Nah, sekarang langsung saya pakai 3D polyline. Sudutnya 35, semi roll. Nah, ini ntar kali aja ada yang kepencet untuk atapnya ini. Nggak ada ya. Wow. Sambil tegak lurus saja sini. Coba saya trim. Oh, ternyata memotongnya ya. Oke, enggak masalah ya. Oh, sorry ya. Jadi ini biasanya kita naikkan 300 untuk list plank-nya ya. Jadi list plank move ya. Boleh move 300 ya. Sini move 300 ya. Ini di move copy ya. Ya, berarti ini saya harus move ke atas 300. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita akan extrude ya. Ini sebagai gawelnya ya. Jadi gawel ya, gawel satu dulu. Ini gawel ya. Berarti saya extrude tebal ya. Sebelum di extrude bisa di region ya. Jadi region nih supaya bisa di extrude ya. Kemudian kita extrude 3D ya. EXT low. Nah, ini posisinya belum tertutup ya. Oke, saya tutup saja dengan 3D polyline ya. Tadi regionnya ndak ini ya, ndak berfungsi ya. Seperti itu saya extrude. Nah, tebal sesuai dengan loh, ini kolomnya masuk nggak masuk ya.
ya. Ini kan layer kolom ini layer kolom ini, kolom 3D kolom ya. Boleh sekarang atapnya dindingnya dinyalakan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini gawelnya satu. Nah, selanjutnya tinggal di copy ya, di copy ke sini ya, di copy ke bagian sini boleh, atau dibuat lagi juga boleh ya. Oke, saya aktifkan di layer kolom ya, aktifkan di layer kolom. Oke, jadi untuk videonya supaya tidak terlalu panjang, ini nanti saya akan akhiri hanya untuk pembuatan gawel dulu ya. Nah, untuk pembuatan gawel ya, ini bisa kita copy ya, copy ya. Saya tambahkan posisi 2D wireframe ya, ini saya copy. Jadi nanti untuk ya seperti ini. Ya, nah seperti itu ya. Jadi untuk pembuatan gawelnya ya, jadi ini kita sudah pasang gawelnya. Atau bisa juga gini caranya ya. Jadi sebelum ya, kita extrude aja lagi ya. Jadi saya atapnya ini, saya tadi kan cuman boleh seperti ini ya, ini saya tambahkan, jadi saya extrude face lagi ya. Jadi di extrude face, masih ingat extrude face ya. Ini saya tambahkan di extrude face atau di push and pull ya. Nih ya, push and pull kita sampai di sini. Nah, ini langsung posisi atap ya. Jadi posisi atap. Nah, gawelnya gimana? Nah, kita potong ya. Jadi untuk posisi ya, untuk posisi atap ini kita potong ya. Ini tadi kita buat garis bantu lagi di sini ya. Jadi atap dalam gawel. Oke, cepet-cepetan ya. Saya buatkan di sini satu, ini 150 ke sini ya. Jadi saya buat untuk pemotongnya ini. Nah, kita kemarin sudah belajar slice ya. Nah, ini kita potong 3 titik ya. Kalau langsung 3 titik diklik aja ya. Ini bidang potongnya ya, 2, 3. Nah, sorry, belum oke. Jadi saya tampakkan 2D. Jadi kadang kalau di 3D ini garisnya nggak muncul ya. Nah, 1, 2 ya, sedikit saya di sini nggak apa-apa. Slice
atau kalau kesulitan 3 titik kita bisa lihat di sini sumbunya ya, berarti Y set ya, Y set posisi di sini. Nah, keep both set ya. Nah, ini sudah. Kok banyak gagalnya instruksinya kali ini ya. Jadi slash y set yx sorry yx both set. Nah, oke, udah berhasil ya. Nanti y set ke sana jelas gak ada. Nah, ini juga seperti itu, boleh dipotong itu ya. Jadi dipotong di sini, saya pakai baris bantunya. Ini berarti pakai orto di sini 150 ya, ini tebal dindingnya 150. Nah, ini juga saya slice jadi pakai ZX karena ini sebelumnya kan tampak samping, jadi ya ZX ya di sini both set ya. Oke, kemudian ini masukkan ke layer gavel, ini atap tetap ya. Jadi kalau misalnya layer gavelnya belum ada, jadi bisa dibuat gavel ya. Ini saya kasih warna beda ya, oranye ya. Nah, selanjutnya saya masukkan ini ke layer gavel. Gavel. Nah, oke ya. Oke, seperti itu ya untuk proses pembuatan atap dan gavelnya. Jadi ini masih nanti kita perlu perbaiki gavelnya ya, untuk supaya kesannya ini lebih beda jelas ratanya dengan atap ya. Silahkan dicoba.